Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kita limpahan nikmat, Allah berikan kita karunia, dengan Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, masih bisa juga kita mengarajukan segala dan Allah perintahkan. Semoga awak terjaga jauh awak dari mengarajuan yang dilarang Allah. Terlindungi awak sehingga nanti karajuan awak nambah dan diperintahkan. Segala dan dilarang oleh Allah Ta'ala jauh awak terhindar awak. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan melanjutkan mengulang kaji kita. Kita baca kini surah Al-An'am ayat 103. Itu ayat yang banyak para ulama menyarankan kepada kita untuk mewiridkannya, membacanya. Kalau bisa dalam sehari itu 300, 3 balik atau 305 balik, pokoknya 300 kali lah. Kota masuk yang disebutkan saripatinya juga. Jadi mengkoe di surah Al-An'am ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Kecuali la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Hanya sunnah ulang beliau. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi di dalam surah Al-An'am ayat 103 Allah berfirman, la tudrikuhul absar, tidak akan mempadapi akannya Allah oleh penglihatan. Tidak mempadapi ko artinya adalah tidak ada kemampuan dari matuawa di dunia ko mencari Allah.
Di dalam tafsir katakan aila tarahu, tidak mampu engkau melihatnya Allah. Jadi ada kata-kata idrak, tudrik, engkau tidak akan punya kemampuan untuk memperdapat, matamu itu tidak akan punya, tidak diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk memperdapat Allah. Tidak bisa mata waktu meliputi untuk melihatnya Allah, memandangnya Allah. Wa huwa yudrikul absar. Sementara Allah itulah yang memperdapat semua penglihatan awak. Yang menciptakan basar itu kawan adalah Allah Ta'ala. Bahwa penglihatan awak itu pun punya keterbatasan. Jadi di dunia awak sendiri ketika ditanya, bisakah awak mencari Allah? Karena mata awakku istilahnya adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang baru, yang diciptakan yang dibuat dan dijadikan, maka tidak punya kemampuan untuk memadapi memandang Allah. Aku kaji yang banyak menjadi diskusi di kalangan ahli akidah, ulama-ulama yang selalu mendiskusikan tentang ilmu ketuhanan. Tetapi perdebatan itu selalu berkembang di dalam memberikan sebuah pemahaman tentang kemampuan apakah wak di dunia kau bisa dakwah melihat Allah. Tetapi di dalam hadis dikatakan juga, karena di dalam tafsir Jalalain disebutkan wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah. Dan ini ada pengkhususan bagi melihat orang mukmin bagi Allah di akhirat. Di akhirat atas karunia Allah, atas izin Allah, kalau di dalam ilmu tasawuf ada sifat jamal Allah, sifat baiknya Allah. Allah berikan kesempatan bagi orang mukmin untuk melihatnya Allah. Itu disebutkan di dalam Al-Quran juga, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, ayat 23. Di dalam surah Al-Qiyamah itu Allah berfirman, wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu, di hari kiamat itu, di akhirat itu nanti, di hari akhirat itu bercahaya, bersinar wajah orang yang beriman. Kemudian kepada Tuhannya dia bisa nazirah, memandangnya. Disuruh awak memahami betapa orang yang beriman itu ada diberikan kesempatan karena ikut kasih sayang Allah dengan sifat jamalnya Allah. Jadi di dalam kitab tasawuf itu, kajian tasawuf itu ada wali kutub, ada dua yang disebut dengan Jaharul Jamal dan Jauharul Jalal. Sifat jamal, sifat indah dan sayangnya Allah, dan ada sifat jalal, tegasnya Allah. Nah, bagi orang yang beriman di dalam Al-Quran pun dikatakan manusia diberikan kesempatan untuk bisa memandang Allah di akhirat. Sementara di dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada kemampuan pandangan, penglihatan, indrawi untuk memperdapat memandangnya Allah. Dan Allah lah, ianya Allah lah
yang memperdapat semua absar, semua pandangan itu. Tetapi diberikan keistimewaan bagi orang beriman. Disebutkan di dalam surat Qiyamah ayat 23-24 itu, wujuh yawma izin nadirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari akhirat itu, orang yang semasa hidupnya di dunia menjalankan semua yang Allah perintahkan, muka akan berseri-seri, bercahaya. Tak ada itu masalah jangik ke kulit itu, kok kulit galok, apa tak ada. Kalau lah di akhirat semua wajah orang beriman tu bersinar, bercahaya. Illa rabbiha nadirah, kepada Tuhannya dia memandangnya. Maka para ulama pun mendudukan bahwa nazirah memandang apakah memandangnya sambo je memandang takah dewa di dunia. Iko nazirah iko yang banyak penafsirannya. Karena kalau di akhirat levelnya situasinya tentulah berbeda. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Sementara di dunia kok kehidupan awak kehidupan yang fana. Kasadonyo akan lenyap, punya keterbatasan, kok matu awak kok satarang-tarangnya wakatu ketek, kemudian kamu ada orang ketek baru lah pakai kacamata tabah. Ada orang lah tua banget, tidak ada pakai kacamata orang masih bisa tarang menyerang mata. Nah, dengan situasi yang di dunia itu agak berbeda keadaannya. Maka ketika aku mendudukan dalam konteks paham akidah wa ahlus sunnah wal jamaah, ditegaskan oleh al-Asy'ariyah, pengikut al-Asy'ari. Jadi makanya di dalam keyakinan awak bahwa di akhirat orang yang beriman itu diberikan kesempatan untuk memandang. Di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh dua syekhan, yaitu Bukhari Muslim. Kalau kajian dari koko ayat surat Al-Qiyamah 23-24, kemudian hadis kok rata-rata dikaji-kaji tarikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk tarikat Syatariyah, ikut termasuk bahagian dari ayat dan hadis yang selalu disampaikan bahwa manusia diberikan kesempatan maliek. Tapi maliek takah di dunia, takah wa maliek kini ada tonggak, maliek tonggak itu batampe. Sementara Allah Ta'ala itu mustahil bagi Allah Ta'ala itu bertempat. Jadi nyo meliputi indah kasadoe utuh takawa macelek kipe baliang-baliang. Karena Allah Ta'ala itu muhitul lil alamin, meliputi bagi alam semesta. Semuanya Allah meliputi. Jadi di dalam hadis dikatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badrin. Sesungguhnya kamu satarawna, kamu sungguh akan melihat. Itu bahasanya fi'il mudhari', akan melihat Tuhanmu seperti apa kamu melihat bulan pada malam purnama. Jadi pada malam Badar melihat bulan pada malam bulan purnama. Itu dikatakan sesungguhnya kamu itu akan diberikan kesempatan untuk melihat Tuhanmu. Seperti apa? Seperti kamu melihat bulan pada saat bulannya itu adalah bulan purnama. Jadi tidak lo bisa diumpamakan bahwa bulan purnama itu jaraknya jauh. Nampaknya tak tu dan Allah Ta'ala ko jauhnya indah bantaro dakee indah dakee indah bantaro jauhnya indah bajarak. Jadi mengkonyo ketika awak diberikan kesempatan itu, wallahu alam, itu kan nanti di akhirat. Ba'a bantuan di akhirat itu nak tahu ada. Lah tu tak bayang dah awak. Alun lain.
lun tahu apa tu akhirat. Tapi diberikan pemahaman bahwa kemampuan pandangan awak, indrawi awak, untuk menjelaskan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk mencari Allah Ta'ala. Nabi Musa di dalam surat Al-A'raf ayat 143, itu Nabi Musa tu kalau kaumnya bertanya lu kenyo. Musa carilah Tuhan tu ke kami, betul bila nak kami beriman lo kami ke engkau. Maka kau menjo Nabi Musa ku bana nak bertanya ke Allah Ta'ala, meminta ke Allah Ta'ala. Iyo benar. Jadi walamma jaa Musa limiqatina, ketika Nabi Musa datang ke mikatnya pada waktu tentukan pada saat beliau bermunajat itu, wa kallamahu rabbuhu, Nabi Musa ko berkalam-kalam, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah. Maka Nabi Musa ko diberi gelar kalamullah. Jadi di dalam surah Al-A'raf ayat 143 itu disebutkan wa kallamahu rabbuhu. Nabi Musa ko mengecek Tuhan, mengecek Allah Ta'ala. Kata Nabi Musa ko, qala arini anzur ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, cobalah perlihatkan ke diri kepada aku supaya aku memandangmu. Minta dari Nabi Musa ko bahwa aku pinta mulia karena balaku supaya nak tanang lu hati ko, kau mau nak bertanya-tanya tu bisa lu memberikan penjelasan. Hari ini anzur ilaika, perlihatkan kepada aku supaya aku bisa memandang. Itulah jawab de pertanyaan dari Nabi Musa. Dijawab oleh Allah Ta'ala, qala lan tarani. Wahai Musa, sekali-kali engkau tidak punya kemampuan untuk melihatku. Oh, takah tu jawele. Dek karena Nabi Musa ko ingin juga untuk bisa memandang Allah Ta'ala, sehingga itu bana pinta Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Apa jawab Allah Ta'ala? Lantaroni, engkau sekali-kali tidak bisa melihatku. Walakin zur ilal jabal. Tetapi kan namanya pakaian ujo ko diambil magiah jalan. Engkau tidak bisa melihatku, tetapi cubalah cari bukit. Cari bukit tu, gunung tu, tolong perhatian. Fa in istaqarra makanahu, jika bukit itu tetap saja ditampai, tanang saja dan baba apa saufa taroni, maka supaya engkau bisa melihatku. Kalau lihat mana-mana bukit itu, lai tagaknya ditampai itu, lai kokohnya di sini, cuci lihat benar, cari bukit itu, walakin zur ilal jabal, tolong perhatian, cari bukit itu. Koknya duduk masih di situ je lah, tak bukit itu. Nampak tu. Lalu kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi bahasa falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tajalli itu maka tatkala menyatakan Tuhannya kepada bukit, dicalian ke bukit itu tadi, kemudian fajalahu dakka, ditunjukkan ke bukit itu tadi, ternyata bukit gunung itu tadi hancur. Fajalahu dakka, hancur. Bagi kira hancur bukit itu. Pecah kasadoi, hancur bertebaran. Wa kharra Musa saika. Maka kemudian tasungku Nabi Musa ko dalam keadaan tunduk, tapi ada pingsan sekali. Saika, pingsan Nabi Musa. Karena disuruh kau yojonya cari bukit itu, kalau yang mamannya bukit itu, kau bisa melihat. Kira apa yang terjadi? Allah menunjukkan kepada Nabi Musa, kira tidak ada bukit-bukit itu sendiri hancur lebur. Mencari takah tu pingsanlah Nabi Musa. Falamma afaqa, takalonyolah sadar,
istilahnya kok lah siuman dari pingsan itu tadi. Qala mengecek Nabi Musa kolai tubutu ilaika, bertobat aku kepada engkau ya Allah, wa ana awalul mu'minin, engkaulah aku menjadi awal orang yang beriman, kata Nabi Musa. Jadi makanya di dunia tidak ada kemampuan awak untuk mencari Allah Ta'ala. Nabi Musa lah takah dulu minta itu langsung, tidak langsung dinyatakan oleh Allah Ta'ala jumbukinya simbolnya dicali aja ke bukit, jumbuki-bukinya jua sekali jo Nabi Musa pingsan. Nah di situ akan dapat dewa sebuah pemahaman bahwa mantu awakku adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang hudus, sesuatu yang baru, tidak ada punya kemampuan untuk mencari itu. Tetapi bagi orang yang beriman, kalau tadi mencalian falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Allah menunjukkannya bagi bukit itu tadi, langsung bukit itu tadi ja'alahu dakka, hancur bukit itu Allah Ta'ala menunjukkan sifat jalalnya. Sifat jalal itu apa? Sifat Allah Ta'ala itu maha menguasai, tegas. Jadi jangan menegas kata-kata langsung pingsan Nabi Musa. Itu dan sifat jalal Allah. Tetapi di dalam sifat jamal ya Allah, di balik sifat jalal itu adalah sifat jamal Allah. Allah berikan kesempatan kepada orang yang beriman melihat Allah, nanti bisa memandang Allah. Tapi bantu memandangnya wallahu a'lam. Dan jalai dari paham Mu'tazilah pernah disebutkan itu di Indonesia terjadilah perdebatan-perdebatan, kelompok Salafi, kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak membahas itu, ulama-ulama kalau kini itu yang muda ada namanya Ustaz Nuruddin, tamat Mesir, kuliah di Mesir sampai S3. Kemudian ada kiai yang terkenal di Jawa namanya Gus Baha, kiai yang banyak menguasai dalam ilmu kitab. Kemudian di pesantren itu dipelajari di dalam kitab Dasuki, karangan ulama yang bernama Sanusi, disebut dengan Ummul Barahin. Ummul Barahin itu adalah artinya ibu atau induk dari berbagai macam dalil-dalil yang bisa menerangkan. Di dalamnya itu dipelajari tentang sifat 20. Dipelajari tentang sifat 20. Karena di dalam awak mengkaji sifat-sifat Allah, kemudian ketika awak memahami ada orang bertanya, kan ada diskusi itu. Pertanyaannya kalau orang aliran Mujassimah seolah-olah Tuhan itu pakai jisim pakai berbentuk. Kalau berbentuk hanya duduk, pakai duduk tentu pakai tampek. Kalau pakai tampek tentu bisa dilihat mangkoe, itulah orang Mujassimah. Ahlus Sunnah tidak memandang seperti itu. Paham? Tonggok lo Tuhan duduk. Kalau pakai tonggok lo berarti pakai tempat. Kalau lah pakai tampe itu berarti sebenarnya di dalam kitab Dasuki itu mustahil bagi Allah yang pakai tampe. Itulah membantu lo ya. Jadi makanya disitulah kemudian kita mempelajari laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu berbeda, tiadalah serupa dengan sesuatu apapun. Kalau yang namanya sesuatu itu adalah berhukum dengan tempat. Ada tampe. Batampe, awakku kan tak bisa tidak batampe. Aku sedang duduk di kursi, duduk di lantai, berjalan di tanah. Akan tampe.
Mangko awak bisa menampak tu dia kalau tampai mangko paham Mu'tazilah adalah nama Mu'tazilah. Mu'tazilah ko dia yo dak du cialahnya nak bisa ke dicaliak mau di dunia mau di akhirat nak du dicaliak. Kalau dicaliak berarti kan pakai tampai nama itu. Tetapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sifat jamalnya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ila rabbiha nazirah. Nazirah ko artikan memandang. Memandang ko apakah nanti di akhirat itu memandangnya dengan mata dan jalan di akhirat itu alamnya adalah alam yang abadi. Alamnya lama beda. Lama beda alamnya. Tak sama tekak kini dulu. Bisuah dengan keabadiannya. Apakah nazirah ekor dalam pikiran atau itu dengan mata? Apakah mata kini ko sama di akhirat? Wallahu a'lam. Tetapi di dalam Al-Quran Allah pun menyebutkan wujuhu yawma izin nadhirah wa ila rabbiha tanpa waw ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya wajah itu memandang. Disambung adalah wajah. Wujuhu yawma izin nadhirah, wajah berseri-seri ila rabbiha itu kepada Tuhannya wajah. Artinya makhluk yang di akhirat itu wajahnya bersinar itu iyo bisa memandang. Nazirah ko maknanya memandang. Kalau tarahu arti maknanya tara itu artinya adalah melihat. Lalu makna dua dan melihat dan memandang. Biasanya kalau orang melihat ko adalah dengan mata. Kalau memandang ko bisa saja dengan hati dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad Mi'raj itu bertemu dengan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu melihat Allah? Itu lo kaji itu. Kalau pada Nabi Muhammad Mi'raj itu hadnya, undang-undangnya, batasannya, ketentuannya memang lah berbeda dengan kenormalan. Sebab Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj, beliau saja baca itu bertamu jo nabi-nabi Allah nalah meninggal. Kalau dipakai hukum takah dewa di sebuah kini, bawa kira ke baca itu orang lah meninggal. Itu tak bisa dong. Tetapi hadnya, ketentuannya, konunnya, ketentuan hukumnya lah berbeda dan di awak kini kok. Karena Nabi Muhammad bertemu dengan para rasul-rasul Allah nalah meninggal. Maka kecil. Bahkan Nabi Musa aja berdialog, berdebatlah ada pandapek-pandapek. Diberikan kesempatan. Bahkan Nabi Muhammad bertemu dengan mencaliak surga, mencaliak neraka. Itulah keistimewaan-keistimewaannya. Karena berbeda levelnya. Sama lo nanti di akhirat tentu tak bisa levelnya tak kaki dia. Ini mengkoi Nabi Muhammad yang terpilih, Nabi Muhammad yang terkasih, ya maka Nabi Muhammad bisa berkesempatan untuk itu. Tetapi Nabi Muhammad disebutkan bermunajat dengan Allah. Tapi bahwa Nabi Muhammad mencaliak dalam bentuk seperti apa, wallahu a'lam. Tetapi disebutkan orang yang beriman nanti di akhirat diberikan kesempatan ila rabbiha nazirah. Aku ayat 103 surah Al-An'am itu menjadi diskusi panjang di kalangan ulama akidah dengan furu'nya, dengan diskusi-diskusinya. Di dalam ayat itu dikatakan la tudrikuhul absar. Keterbatasan pandangan tidak bisa memperdapat. Maka dikatakan di dalam tafsir wakilal muradu, dan dikatakan apa yang dimaksud la tuhitu bihi, mata itu tidak bisa meliputi. Mata awak kau mencaliak tak apa, kalau awak mencaliak tonggak kau kini, li bisa awak mencaliak dari balik tonggak. Dah bisa. Tak bisa betul calian tu sejauh awak memandangnya di balik tu nak nampak. Tak ada tembus, artinya tidak bisa pandangan awak kau meliputi.
meliputi ko ba dak akan bisa utuh wak mencalian. Takah wak mencalian bulan tu mana kan dak lu bisa utuh ada di balik itu mana ba kan kini sabalah nampak doai. Kalau takah piti koin sabalah nawan dan dibungkunya nampak di balik dah tahu dah. Bukan tak tahu nak nampak doai. Dia berbeda tu mah tahu dia nak nampak tu kan beda kan. Dia kanolah mangko wak tahu dia kanolah pernah menampak dia wak. Sementara di balik itu tadi dak tercaliak dia wak lain. Wa huwa yudrikul absar, dan dianya Allah lah yang memperdapat penglihatan-penglihatan. Artinya Allah akan melihat semua penglihatan kamu. Sama jo ihsan itu, apa yang dikatakan ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah, bahwa engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, yakin bahwa Allah akan selalu melihat awak. Kalau awak tak bisa melihat Allah, tapi yakin awak dan Allah akan selalu melihat awak. Tak ada lebih dari pengawasan Allah. Allah Maha melihat. Jadi dikatakan ya roha wala tarahu, Allah yang melihatnya penglihatan dan engkau tidak bisa melihatnya Allah. Wala yajuzu fi ghairihi, maka tidak boleh pada lainnya. Ayyudrakal basaru wa huwa la yudriku au yuhitu bihi ilmah. Jadi makanya disikokolah bahwa Allah memperdapat penglihatan, sementara penglihatan awak tidak bisa memperdapat Allah. Artinya meliputi dengan Allah dengan ilmu. Makanya disiko awak tahu bahwa Allah dengan ilmu awak, dengan kajian-kajian kitab yang awak pelajari dari sifat-sifat 20 yang sudah dibuat rumusannya oleh para ulama. Jadi awak belajar seperti inilah disebut sebelumnya, ada hukum akli yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Dan Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Tapi adanya Allah tak takah dia awak dah, dan wujud tu hanya wujudnya Allah, dan awak ku adalah diwujudkan oleh yang maha wujud. Adanya awak yuk karena Allah Ta'ala yang mengadakan. Allah itu baqa, Allah itu kekal, Allah itu kidam. Allah itu tahu dulu tak pakai ba'awal. Awak kan bermula tu dari tak ada, dia dokan dia Allah Ta'ala. Kalau mengaji sebelum apa? Allah menghidupkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari pendona mati, mengeluarkan mati dari yang hidup, atau dari yang mati itu tadi adalah bersumber dari nutfah. Kalau di ayamnya disebutkan talua. Talua itu adalah benda mati. Lalu kemudian dan mati itu sendiri adalah dikeluarkan dari duit, yaitu dari ayam. Ayam dari duit, mengeluarkan talua, dari talua duit, ialah ayam. Itulah kuasanya Allah Ta'ala. Wa huwal latiful khabir, dan dialahnya Allah yang maha latif, maha halus dengan wali-walinya Allah, maha mengkhabarkan dengan mereka itu. Aku kaji awak surah Al-An'am ayat 103 yang ayatnya ko memang diamalkan oleh banyak guru-guru untuk diwiridkan. Itu kan membaca ayat Al-Quran, di mana di dalam ayat kau memberi kandungan makna yang amat mendalam. Bahwa kemudian ada menyangkutkan hajatnya, keinginannya, itu kan Allah Ta'ala yang mengabulkan. Dibacalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar
wa huwal latiful khabir. Bara kalau ada buat tasbih awak di putar-putar aja dia buat tasbih awak tu, wak baca je ko, wak wiridkan ko boleh wak wiridkan. Kemudian melalui bacaan-bacaan ko awak pun memohon kepada Allah hajat-hajat wak silahkan. Semoga dengan bacaan Al-Quran yang wak baca, karena yang isinya dengan semua keterbatasan dari pandangan wak untuk menghadapi Allah, dan yakin bahwa Allah yang memperdapat semua pandangan, berarti dak ada dak kuasa dak ada Allah Ta'ala yang menentukan kesadun. Tugas awak tu meminta, Allah akan mengabulkan. Berbeda Allah Ta'ala ko jawab manusia. Kalau awak acuk dah orang meminta ke awak, apa kira? Bang ni tak kami minta itu dia. Petanglah kau minta aja le. Petanglah ente minta aja. Tak katu ada. Acuk aja tak katu awak itu. Kalau Allah Ta'ala tidak. Justru Allah Ta'ala tu sayang kepada orang yang meminta, dan setiap hari meminta, dan setiap hari memohon, dan setiap waktu, setiap kesempatan berdoa. Itu beda. Ada beda deh. Kalau awak petangkan jangka orang lain karena awaknya lain bantu aja tekan. Petangkanlah baca racu tu, bawa baca seri petanglah petang jalan lah dah. Jadi kalau awak semakin acuk orang meminta awak berang. Tapi Allah Ta'ala menyuruh awak meminta kami. Jadi makanya awak ko disuruh mengko bagi orang sufi itu dua je disuruh awak. Atau pertama tu awak adalah hendaknya pamurah. Yang kedua tidak pemarah. Artinya awak disuruh untuk menjadi orang pemurah. Pemurah, kau masa di hari Jumat kau dapat paket, itu tanda pemurah. Kemudian tidak boleh awak menjadi pemarah. Disuruh kalau awak tak kambuh, kau masih agak pamerangan lagi. Pamerangan dalam artian tegas. Yo berangku bukan berang nak kantue, mungkin penegasan. Jadi dua tu sebagai renungan awak. Supaya awak semakin dekat dengan Allah Ta'ala, jadilah awak adalah orang yang pemurah, jangan pamarah. Yang pakai rah-rah jual itu. Jadi bedanya awak kalau orang meminta ke awak tawi, awak berang, awak ebok. Mau pupik, macam racu tadi. Tapi Allah Ta'ala menyuruh awak tawi untuk bahas supaya awak meminta kepada Allah Ta'ala. Petangkanlah dapat awak kaji ada 3 pokok dari ketaatan. Yang pertama adalah al-khawf, yang kedua ar-raja, dan ketiga adalah al-hubbi. Atau yang pertama adalah khawf itu takwi. Apa tanda takwi? Tarkul maharim, meninggalkan yang diharamkan. Yang kedua ar-raja. Apa tanda ar-raja? Alamatul raja ar-raghbatu fil ta'at, semangat berharap untuk selalu taat. Ketiga adalah al-hubbu atau hubbi, yaitu cinta. Apa tanda cinta? Wa alamatul hubbi. Jadi hubbi itu adalah arti cinta. Apa tanda cinta? Asyauqu wal inabah, rindu dan bertaubat. Jadi hubbi. Maka orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hubbi. Orang-orang yang beriman itu dia akan sangat cinta kepada Allah. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban. Kalau baris bawah hobby. Hobi itu artinya sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai. Kalau orang hobi jalan-jalan berarti suku aja jalan-jalan. Jadi makna mencintai itu berbeda loh. Cinta awak kepada Allah, cinta awak kepada anak, cinta awak kepada harta, cinta kepada suami dan lain-lain macam-macam. Awak cinta awak ke suami awak. Ekspresi cinta awak. Awak cinta kepada anak awak. Lo cara cinta awak ke anak beda kan? Kemudian awak cinta lo kepada Allah.
berbeda. Cinta awak kepada Allah, awak tarik mendekatkan diri awak kepada Allah. Kemudian awak selalu mengingat Allah. Jadi kalau orang yang beriman itu, dia akan sangat cinta kepada Allah. Kalau orang yang cinta, waman ahabba syai'an, kalau orang mencintai sesuatu, aktsara dzikrahu, pastinya akan banyak menyebutnya. Cinta itu je panganai tadi, itu je pikirannya tadi. Ya tu dah. Cinta ke haratu pitih ke pitih. Tapi cinta kepada Allah, dia akan selalu ingat kepada Allah. Allah tarinanya baca, Allah tarinanya sambil. Wa huwal latiful khabir. Dialahnya Allah yang maha halus, yang maha lembut, al-khabir, yang maha mengkhabarkan. Segala perbuatan awak itu semuanya akan dikabarkan, akan dilaporkan, akan disampaikan. Tahu sadoyo semua yang dilakukan oleh hamba. Jadi kalau dicalik-calik kajian awak di dalam surah Al-An'am dari ayat per ayat, luar biasa, mulai dari penciptaan tentang nabi-nabi, rasul-rasul, kemudian tentang penciptaan langit, bumi, kemudian matahari, bintang, bulan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, bunga-bunga, dan lain sebagainya. Semua itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Lalu di ayat 103 ikut terkait dengan betapa Allah Ta'ala itu pun menegaskan kepada manusia dengan semua keterbatasan manusia. Di dalam tafsirnya, di dalam ayat lain surah Al-Qiyamah, memang Allah berikan pengistimewaan karena sifat jamalnya Allah, sifat cintanya dan sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Dia nanti yang berwajah bersinar itu akan memandang Tuhannya. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang mengetahui semuanya. Akan seperti apa nanti skenario-nya di akhirat, wallahu a'lam. Akan seperti apa nanti orang beriman itu bisa memandang Allah, wallahu a'lam. Yang jalai tidak boleh terbetik di dalam pikiran awak seolah-olah ketika menyebutkan awak diberikan kesempatan memandangnya itu tak awak memandang awak dan awak tonggo nama tampik wajah. Karena Allah mustahil yang bertempat seperti itu tidak boleh dipikirkan yang seperti itu. Dan tidak boleh lo terpikir jawab tentang itu. Karena mustahil bagi Allah yang demikian. Laisa kamitslihi syai'un. Dan kemudian Allah tu mukhalafatuhu lil hawadisi. Iku mengkaji bare. Tetapi iku perlu memberikan pemahaman betapa ada pertentangan di dalam kajian-kajian akidah. Apakah manusia bisa melihat Tuhan atau tidak? Satu sisi di dalam surah Al-An'am 103 tidak ada kemampuan atau pandangan itu untuk memperdapat Allah, untuk memandang Allah, tidak ada. Sementara di ayat lain, di akhirat manusia nanti itu akan memandang Allah. Alamnya berbeda, situasinya berbeda. Awak yang kini dengan semua kefanaan, nanti di akhirat dengan semua keabadian. Akan seperti apa nanti? Berdoa lawak kepada Allah Ta'ala untuk tuang awak diberikan kesempatan beriman terus. Ketika awak meninggal dunia, meninggal awak dalam keadaan beriman. Jangan sampai tanggal iman. Lalu kemudian bisa awak dengan semua kecintaan dan kerinduan awak kepada Allah diberikan semua yang Allah janjikan. Itulah kira-kira pagi kini sebagai sebuah renungan awak, penguat akidah awak, penguat keyakinan awak bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya.
dan awak memang tidak punya daya dan upaya apapun kecuali semuanya adalah karena izin Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiqh ila bi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.